Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai belajar mengajar pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita kenikmatannya, sehingga pada saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar di sekolah kita ini. Baik, bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, kita manusia yang diciptakan di dunia ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia yang sempurna dengan diberikannya akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir, untuk memiliki ilmu pengetahuan. Beda kita dengan binatang tidak diberikan akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita manusia diberikan keistimewaan dengan diberikannya akal pikiran. Oleh sebab itu, maka akal pikiran yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita harus kita gunakan dengan sebaik-baik mungkin. Kita gunakan kepada jalan yang baik, jalan yang benar, dengan cara menuntut ilmu. Salah satunya kita belajar di sekolah ini. Nah, adapun pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang pendidikan dan pembangunan dan esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Mengenai materi pendidikan dan pembangunan, apakah ada yang sudah terfikir? Apakah itu pengertian dari pendidikan? Apakah itu pembangunan? Nah, baik. Di sini pendidikan berasal dari kata eduka yang artinya keluar. Nah, jadi pendidikan artinya adalah proses pembimbingan manusia dari kebodohan menuju kecerahan, yaitu pengetahuan. Dari yang belum tahu bisa menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Karena sebab itulah pendidikan sangat penting. Sebagai contoh, pada awalnya setiap manusia tidak ada yang mengetahui berapakah hasil dari perkalian 2 kali 2. Berkat pendidikan disinilah kita mengetahui hasil perkalian dari 2 kali 2 adalah 4. Nah, dalam arti luas pendidikan di sini adalah yaitu pendidikan formal maupun informal yang dapat mengembangkan wawasan setiap manusia, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dalam kehidupan manusia sangat diperlukan yang namanya pendidikan, karena dengan adanya pendidikan maka akan terbentuk, akan terlahir generasi sumber daya manusia yang berkualitas. Biasanya pendidikan di sini berkaitan dengan dilakukannya pembelajaran, baik formal maupun informal, seperti pendidikan SD, pendidikan SMP, pendidikan SMA, serta perguruan tinggi. Pendidikan sangatlah penting dalam kehidupan kita. Apabila kehidupan pada manusia disertai dengan pendidikan, maka kehidupan tersebut akan terarah, akan menjadi baik. Tetapi sebaliknya, apabila kehidupan manusia tidak dibarengi dengan pendidikan, maka pendidikan tersebut akan tidak baik. Kehidupannya akan tidak baik ke depannya. Karena apa? Pendidikan berkaitan dengan masa depan. Masa depan kita tergantung pada pendidikan kita saat ini. Oleh sebab itu, kita harus betul-betul melakukan pendidikan ini dengan semaksimal mungkin supaya terlahirlah generasi yang baik,
Sumber daya manusia yang baik berkat pendidikan. Manusia akan maju karena pendidikan. Oleh sebab itu, pendidikan di sini sangatlah penting. Itulah pengertian dan tujuan dari pendidikan. Kemudian materi selanjutnya adalah pembangunan. Apa sih itu pembangunan? Nah, pembangunan berasal dari kata bangun yang artinya membuat, memperbaiki, atau membina. Nah, jadi pembangunan di sini berarti usaha yang dilakukan secara terencana untuk melakukan suatu perubahan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Nah, pembangunan berarti memperbaiki jalan yang lebih baik, karena pada dasarnya pembangunan berarti untuk membangun dan memperbaiki. Dari pengertian di atas, maka setiap orang pasti memiliki keinginan untuk melakukan perubahan pada dirinya, baik untuk dirinya sendiri maupun masyarakat dan negara. Menurut paham umum, kata pembangunan biasanya dirincikan dengan pembangunan ekonomi dan pembangunan industri. Seperti contoh pembangunan pada pabrik-pabrik, pembangunan jalan, pembangunan jembatan, dan pembangunan yang lain. Di dalam pikiran kita, kata pembangunan hanya dirincikan melainkan dengan material saja. Hal ini tidak tepat karena dapat menghambat pembangunan sistem pendidikan. Karena pembangunan sifat komprehensif yang artinya pembangunan manusia dan lingkungannya. Baik, itulah pengertian dan tujuan dari pendidikan dan pembangunan. Adapun materi kita yang ketiga yaitu esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Seperti yang dinyatakan dalam GBHN, hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan pada manusia Indonesia. Dari hal ini dapat diartikan bahwasanya tujuan terakhir pembangunan adalah manusianya. Dengan terpenuhi segala kebutuhan manusia, baik jasmani maupun rohani sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Apabila pembangunan bertolak belakang dengan hakikat manusia, maka akan berpengaruh pada sumber daya manusia yang buruk. Perlu kita ketahui, bagaimana jika manusia yang hidup di dunia ini hanya diberi naluri? Lalu apa bedanya manusia dengan hewan? Oleh sebab itu, manusia diberikan kelebihan, yaitu diberikan akal dan nurani yang dapat membedakan manusia dengan hewan. Nah, dari hal ini dibuktikan bahwasanya pendidikan sangatlah penting untuk menambah wawasan yang luas pada diri manusia itu sendiri. Titik temu antara pendidikan dan pembangunan adalah pendidikan mempengaruhi pada dalam diri manusia itu sendiri, sedangkan pembangunan mempengaruhi pada luar lingkungan sekitar manusia. Nah, dari sini telah jelas bahwasanya pendidikan yang baik akan membentuk pembangunan yang baik pula. Sebaliknya, apabila pendidikan buruk, maka akan mempengaruhi pembangunan yang buruk pula. Nah, dari uraian materi di atas, selanjutnya para siswa dan siswi sekalian mengerjakan tugas. Adapun tugasnya yang pertama, jelaskan pengertian dari pendidikan. Yang kedua, jelaskan pengertian dari pembangunan. Yang ketiga, apa tujuan dari pendidikan? Yang keempat, apa tujuan dari pembangunan? Dan yang kelima, bagaimana titik temu antara pendidikan dan pembangunan? Setelah pekerjaan diselesaikan, maka selanjutnya kepada siswa dan siswi mempresentasikan hasil pekerjaannya masing-masing di depan kelas untuk sama-sama kita koreksi. Demikian tugas pada hari ini. Selamat mengerjakan tugasnya.
Baik, dengan telah diselesaikannya tugas-tugas yang telah diberikan, maka pembelajaran pada hari ini dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya pendidikan dan pembangunan itu merupakan saling berkaitan karena saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Pendidikan yang baik akan membentuk pembangunan yang baik. Apabila pendidikannya buruk, maka akan mengakibatkan pembangunan juga buruk. Oleh sebab itu, antara pendidikan dan pembangunan saling berkaitan. Pendidikan harus diutamakan yang akan mengakibatkan pembangunan yang baik. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, semoga dapat dimengerti. Adapun materi untuk pertemuan minggu depan yaitu tentang sumbangan pendidikan dan pembangunan. Bapak harapkan kepada seluruh siswa dan siswi membaca terlebih dahulu materi sehingga ketika pertemuan selanjutnya sudah ada gambaran dan bayangannya. Demikianlah pertemuan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.